Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, saya sekarang berada di Masjid Al-Fatah Citamiang Mega Mendung, dan ini sebuah komplek pondok pesantren Tahfidzul Quran Fityatul Islam di Mega Mendung. Alhamdulillah, ini sudah pagi, semalam sudah iktikaf, dan yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebentar lagi akan nonton video tentang mukjizat Al-Quran, bagaimana Al-Quran dimudahkan oleh Allah SWT untuk dihafal, baik anak-anak yang ada keterbatasan cerebral palsy, buta, kemudian juga Down syndrome. Tapi mengapa mereka bisa dengan mudah menghafal Al-Quran? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Quran adalah dijaga, dan salah satu penjagaan itu adalah melalui hafiz atau hufaz. Jadi kita akan saksikan sesuai dengan firman Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sehingga kami yang menjaga Al-Quran, gitu ya. Dan kita saksikan bagaimana Ustadz Umar Faruq Effendi menyampaikan tausiahnya. Dan apabila ingin tahu lebih banyak tentang Umar Faruq Effendi, bisa dibuka SAKI TV. Banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan tentang pemahaman serta langgam-langgam berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Yuk kita saksikan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fassalli wa sallim ala man unzila alaihil Qur'an, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal Qur'an, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, segenap jamaah salat Isya berikut tarawih malam yang ke-22 Masjid Al-Muhajirin. Semuanya yang sangat saya muliakan dan insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyampaikan kita sekalian bertemu dengan bulan Ramadan, dan tanpa terasa Ramadan itu sudah hampir finish. Sudah hampir finish. Tanda-tanda finishnya Ramadan itu kalau di tempat kita, maka setiap masjid ada perubahan. Perubahannya apa? Mempunyai kemajuan yang sangat pesat sekali. Artinya soft-softnya makin maju. Tak terkecuali di tempat kita pada malam hari ini. Saya perhatikan, alhamdulillah, ternyata softnya juga semakin maju. Saya yakin di awal Ramadan sampai ke belakang jemaahnya, betul? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dituntun langkah kakinya.
Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu masih full softnya, Bu? Penuh, alhamdulillah. Malam hari ini sedikit saya akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang mana Allah turunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran ini merupakan kitab yang paling komplit, kitab yang paling sempurna karena memang sifatnya sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu ketika diturunkan, maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Rasulullah itu Pak usianya variatif. Ada di kalangan remaja, ada kalangan anak-anak juga ada. Yang kalangan onok-onok juga ada. Maksudnya kalangan orang-orang orang tua itu juga ada. Akan tetapi di semua kalangan yang ada itu ternyata semuanya ada penghafal Qur'annya. Dari yang sepuh, kalangan sepuhnya ada, dari kalangan remajanya ada, dari kalangan anak-anaknya pun juga ada. Itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini karena sudah sepuh biasanya mau belajar Al-Quran itu kadang aras-arasan, Pak. Apalagi mau menghafal Al-Quran. Ya, udah tua Pak Ustadz, nggak bisa gitu kan. Belum apa-apa sudah tidak bisa lebih dulu. Ya, padahal sahabat-sahabat Rasulullah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang usianya itu ada yang 50 tahun ada, ya. Rasul waktu diturunkan Al-Quran umur berapa, Pak? Umur 40. Muda apa tua, Pak? Ya STW lah ya. Sedang, ya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul diturunkan kepada beliau itu Al-Quran usia 40 tahun. Ya. Dan sekali turun kepada Rasulullah itu, sanuqri'uka fala tansa, kata Allah. Kami akan membacakan kepadamu wahai Nabi, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ya. Padahal itu usianya berapa? 40. Karena memang janji Allah seperti itu Pak kepada Rasulullah. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, surah apa itu Pak? Kayak ingat-ingat apa ya? Kayak sering dengar itu kan. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan membacakan Al-Quran itu. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak yang belum bisa baca itu sudah bisa ngapalin Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara dibacakan. Ya, dibacakan sama orang tuanya, kemudian anaknya ngikutin, sudah terus itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ibu melihat Hafiz Indonesia RCTI, program unggulan di RCTI 10 tahun sampai 1 dekade ini. 1 dekade artinya sudah dapat 10 tahun berjalan. Tetap menjadi program unggulan. Ya. Itu barokahnya
Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan di situ Pak, Masya Allah, anak-anak banyak hafal yang banyak yang hafal Al-Quran. Ya, dulu ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, bahkan anak-anak yang mempunyai keterbatasan, anak disabel itu bisa menghafal Al-Quran. Ada Pak, Naja misalkan. Naja itu anak Lombok ya. Anak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Naja itu dulu ketika masuk di Hafiz Pak ya. Ngomong itu susahnya naudzubillah Pak. Ngomong susahnya naudzubillah ya. Waktu itu saya ajarin kunut ketika itu karena ada tantangan praktek sholat. Saya ajarin kunut itu Pak, susahnya naudzubillah ngomongnya. Allahumma begitu Pak. Tetapi luar biasanya untuk Al-Quran Allah mudahkan dia menghafalnya. Nah, Naja. Ada lagi yang baru sekarang ini Pak. Dia itu semacam punya penyakit Down syndrome begitu. Ya. Jadi nggak normal lah ya. Ukuran kita nggak normal. Tetapi luar biasa Pak. Luar biasa. Anak ini sekali lihat hafal Pak. Anak ini sekali lihat hafal. Maka oleh teman-teman di situ di RCTI kemarin itu ini anak dikatakan wah ini ya otak komputer nih anak ini. Otak komputer. Dan hafal dia sudah 30 juz. Namanya Billy. Orang Hek sini nih dekat kita nih. Hek Pak, tahu Hek? Kampung Makassar. Kampung Makassar. Keramat Jati ya. Keramat Jati. Itu juga punya keistimewaan Pak. Sama ngomong juga nggak normal-normal banget Pak. Tetapi Al-Quran semuanya lengket di kepalanya. Ya. Tapi itu kan masih bisa melihat Ustadz. Yang tidak bisa melihat juga banyak Pak. Ada Syekh Yazid dari Arab ya. Pernah diundang ke sini ya. Kemudian di tempat kita juga banyak juga. Ada yang tahun 2017 apa tahun 2018 ya. Lupa saya. Itu Masyitah. Ada Masyitah. Masyitah itu Makassar Pak. Buta dua-duanya Pak. Kalau ingin rada-rada terang itu matanya itu disundep gitu Pak. Ditekan matanya itu. Saking pengen ngelihatnya. Ya. Masyitah. Dia tidak bisa melihat. Sekarang alhamdulillah 30 juz ada di kepalanya. Ada juga Kaila. Kaila juga dari Makassar juga. Mempunyai keterbatasan juga. Terbatas dia tidak bisa melihat juga. Juga punya hafalan yang kuat 30 juz. Ya. Kemudian ada juga Nazif Pak. Cacat dia Pak. Mau ngomong juga susah. Karena di rahangnya itu dia tidak sempurna. Rahangnya itu habis dioperasi. Kayak orang sumbing itu Pak, tapi sumbing di dalam Pak. Sumbingnya itu kemudian baru dioperasi. Maka ngomongnya juga agak tidak jelas. Akan tetapi hafalannya kuat luar biasa. Mungkin 30 juz. Ditanya nomornya, ditanya halamannya. Ya. Jadi kalau baca itu sama dia. Kalau saya sengaja ketika baca murojaah itu. Kemudian di stop. Ayat berapa. Dia yang paling pertama nunjuk Pak. Ayat sekian. Bahkan yang lucunya kalau saya baca misalkan. Dari ayat sekian sampai ayat sekian. Dia itu ketika ditanya. Ayat berapa? Disebutkan. Ayat 20 sampai 31. Misal begitu. Saking kuatnya dia ngafalin Quran. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kenapa sebegitu mudahnya Al-Quran itu dihafal oleh manusia. Ya. Dari berbagai macam kalangan bisa menghafalkannya. Orang yang sempurna, tidak sempurna, cacat, mempunyai keterbatasan. Semuanya mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kenapa? Gak usah heran Pak. Tidak usah heran. Kenapa begitu? Karena
memang itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah berfirman surah Al-Hijr, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, az-zikrah, yakni sebagai peringatan. Salah satu nama Al-Quran itu adalah az-zikr, sebagai peringatan. Kemudian, dan kamilah kata Allah yang bertugas untuk menjaganya. Ya. Maka kemudian di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyinggung tentang hal ini. Dalam satu surah Allah sebutkan sampai 4 kali. Surah apa, ayat berapa saja silakan cari sendiri. Kalau Bapak tadarusnya full insyaallah ketemu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an. Ini ada lam, ada qad. Dua-duanya ini sama-sama huruf yang menunjukkan terhadap penegasan. Huruf menunjukkan kepada penegasan. Dan sungguh benar-benar. Jadi maknanya laqad itu sungguh benar-benar kata Allah. Yassarna, kami mudahkan. Al-Qur'anah, Quran itu lidzikri, untuk dipelajari atau untuk dijadikan peringatan. Fahal mim muddakir, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mufassirin menafsirkan ayat ini, walaqad yassarnal Qur'an ay sahhalnahu lil hifdhi, atau ay sahalna li hifdhihi, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berupaya sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan menolongnya. Aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang penting intinya kesungguhan. Sungguh-sungguh tidak kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Sungguh-sungguh kita itu menghafal Al-Quran atau tidak. Kalau kita benar-benar, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan menolongnya agar dia bisa hafal Al-Quran. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak buktinya di depan mata kita. Kalau kita mau bandingkan, Pak, ya, Najah itu kemarin ketemu saya. Najah itu sekarang sudah hafal, Pak. Hafal sama terjemahnya. Hafal sama terjemahnya. Sebelumnya kan hafal Qur'annya. Belum hafal terjemah. Karena di Hafiz itu ada tantangan menterjemahkan Al-Quran. Maka dia ngapalin juga terjemahnya. Dan sekarang 30 juz itu hafal terjemahnya, Pak. Dan ditanya, Najah lebih gampang mana, ngapalin Qur'annya apa terjemahnya? Apa kata dia? Lebih gampang ngapalin Qur'annya. Coba, Pak. Saya tanya, Al-Quran bahasa Indonesia apa bahasa Sunda, Pak? Hah? Bahasa Arab. Bahasanya kita apa bahasanya orang Arab? Bahasa Arab. Kita banyak yang paham atau tidak? Banyak yang tidak paham. Akan tetapi ketika dihafal, anehnya Al-Quran lebih mudah untuk dihafal daripada bahasa kita sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran kalau di Indonesia dan di seluruh dunia ini banyak musabaqah hifdzil Quran. Ya. Musabaqah hifdzil Quran, lomba hafal Quran. Saya mau tanya, Bapak pernah mendengar musabaqah hifdzil Injil ada? Ya. Ada?
Jangankan jamaahnya Pak, pendetanya, pasturnya, insya Allah banyak yang kagak hafal Pak. Ya, beda dengan Al-Quran. Jangankan ustadznya, sampai ke anak-anak pun bisa mudah untuk menghafal. Itu salah satu bukti daripada Al-Quran itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berjanji, maka yakinlah apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka ketika kita benar-benar ingin menghafal Al-Quran, maka janji Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Itu janji Allah. Siapa yang ingin benar-benar ingin menghafal Al-Quran orang itu, maka janji Allah, Allah yang akan memudahkannya untuk menghafalnya. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Jadi bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh tidak usah minder lagi, karena sahabat Rasulullah itu tidak semuanya remaja, tidak semua anak-anak. Ternyata ada yang lebih sepuh juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari berbagai macam kalangan itu semuanya ada penghafal Qur'annya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menghafal Al-Quran. Pak, susah Pak Ustadz, semuanya Pak Ustadz, susah Pak Ustadz, 30 juz mah Pak Ustadz ya. Dah lah, kalau memang susah, latihan dulu. Latihan apa? Juz ammah. Juz ammah insya Allah lebih mudah. Nanti kalau udah selesai juz ammah Pak, semangat. Kenapa? Alhamdulillah dapat sejuz. Ya, pengen nambah. Saya kasih kunci Pak. Ya, ada 2 surat. Ya, dalam riwayat yang lain 3 surat. Ada 2 surat yang mana surat itu merupakan bacaannya ahli sorga. Bacaannya ahli sorga. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan begini. Orang di sorga itu sudah tak ingat lagi dengan Al-Qurannya itu Pak. Karena sudah nikmat di sorga. Akan tetapi Pak, ada 2 surat yang tetap diingat dia di dalam sorga. Apa itu? Pertama surah Yasin. Yang kedua surah Toha. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya surah Ar-Rahman. Jadi Bapak, kalau kepengen menghafal, ini hafal dulu nih. Juz ammah tadi, kemudian surah Yasin, Pak. Surah Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha. Jadi 2 surah ini ternyata punya rahasia, Pak. Ini 2 surah yang senantiasa dibaca oleh ahli sorga. Maka ulama kita karena sudah pernah baca ini hadis, maka bikin solawat, namanya solawat badar. Bagaimana bunyinya Pak? Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ada rahasia di balik Toha dan Yasin. Dan ternyata dari dulu saya dengar solawatnya. Baru ketika dewasa saya baca hadisnya. Ternyata Toha dan Yasin itu bacaannya ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.